Ya, hal ini memang masih kemudian diperbincangkan oleh banyak pihak. Betul. Bahkan tadi sore masih menjadi trending di Twitter. Mas Eko, kalau Anda menanggapi mengenai pernyataan ini, kelompok orangnya mungkin bisa dibubarkan, tapi ideologinya tidak. Berbicara dengan Indonesia, pandangan Anda bagaimana? Ya kalau ideologi siapa yang bisa bubarin, orang adanya di kepala kan. Tetapi persoalannya gini, kita lihat fenomena-fenomena aja. Nggak ada tuh fenomena yang membahayakan atau clear gitu. Ini orang PKI yang nggak ada, sampai sekarang nggak ada orang PKI yang ditangkap. Maksudnya setelah peristiwa itu ya, ke sekarang-sekarang ini. Nggak ada, tapi yang teriak-teriakan banyak. Kalau saya berasumsi ini kan cuma cara untuk tetap memelihara konstituen yang bisa ditakut-takutin kata Pak Didu tadi. Trauma lama yang terus dipelihara agar kita ini terus-menerus mengingat itu, mengingat sejarah itu dan kemudian secara politik konstituen ini tetap terikat. Bukan ingin menghilangkan peran mereka, bukan ingin menghilangkan peran mereka. Kalau ini ketiga kan, jenderal ini. Kalau soal tadi patung tadi di Kostrad kita bisa lacak apakah itu aset negara atau sumbangan pribadi dan lain-lain dan sampai sekarang kan nggak clear kan? Tadi Tapi sudah begini, dijelaskan. Gitu loh. Masalahnya nggak clear sampai sekarang status patung itu. Itu gitu kan loh. cuma satu case, ada beberapa case lain. Beberapa waktu lalu, mungkin tidak tahun ini, tapi tahun lalu ada yang pakai baju. Waktu itu ada menteri yang mengatakan itu kan lifestyle. Itu fotonya itu contoh. di Vietnam. Iya, itu contoh. Iya, tapi foto orang itu di Vietnam. Boleh saja, tapi kan memakai. Enggak, foto di Vietnam wajar dan kemudian itu contoh ya. diamplifikasi di Kemudian Indonesia. cara-cara yang lain misalnya di dalam penulisan sejarah. Di dalam penulisan sejarah diberikan satu skenario variasi bisa 6 dan lain-lain. Siapa pelaku dan lain-lain. Itu diubah. Ada yang mengatakan kudeta merangkak dan lain-lain. Malah ada yang menuduh Pak Harto. Kalau sebagai sejarawan Anda Gitu ya. nggak bisa berpikir tunggal gitu. Sejarah kan Oh bukan, tadi kan kita kan banyak berdasarkan perspektif. fakta. Gitu loh. Justru berdasarkan dokumen, berdasarkan fakta dan saya pelajari semua data dan fakta yang ada itu. Sehingga kalau menurut saya misalnya apa yang digambarkan di dalam film G30 SPKI yang akan disiarkan oleh TV One tanggal 30 besok ini, itu sebagian besar benar. Ya mungkin Sebagian besar. Ada yang salah juga kan? 99% menurut saya. Ya, ada yang salah juga tapi kan. Tapi sebagai mungkin sebuah- ada biasa kalau dalam film dramatisasi, ada dialog yang tidak itu namanya film. Tapi semua gambaran itu bahwa PKI kudeta, sekarang saya tanya, Anda percaya nggak bahwa PKI itu kudeta? Itu fakta sejarah. Berarti Anda percaya kan? Itu fakta sejarah. Enggak, artinya Anda terjadi. percaya? Itu fakta sejarah Ya. bahwa tadi kudeta seperti dikatakan oleh Pak Ya Hermawan itu dulu, ada mulai dari situ konflik dulu. politik di situ. Itu fakta Artinya sejarah. tahun 48 melakukan kudeta, tahun 65 melakukan kudeta, dan sampai tahun 68 sebetulnya ada perjuangan Pertanyaannya bersenjata. simpel, buat apa sesuatu yang sudah lewat itu? Ini buat mengingatkan. Kenapa Anda nggak berpikir bahwa bangsa ini harus bersatu sehingga kita harus rekonsiliasi? Justru, Kenapa terus menerus itu yang salah diangkat? satu cara-cara PKI itu adalah mengadu domba. Nah yang sekarang ini terjadi Yang ini banyak adu PKI domba. kan Anda, Enggak, orang lain bukan. nggak ada yang teriak. Cara-cara. Iya. Dari dulu fitnah, cara-cara keji ya, di bidang kesusastraan, di bidang-bidang seni rupa, di bidang-bidang lain semua, di bidang akademis, itu cara-cara yang dilakukan. Bahkan Pramudia Nantatur tahun 64 mengatakan ini adalah tahun pembabatan total. Yang tidak setuju dengan realisme sosialis misalnya itu harus disingkirkan sebagai kontra revolusioner. Jadi ini kita mengingat supaya jangan terulang lagi. Tahun 2021 masih relevan Bang Fadli. Iya, Jadi ini kita tahun sebagai 2021 pengingat, loh. sebagai pengingat, loh kita percaya kadang-kadang ideologi itu tidak mati. Ada fakta-fakta di negara-negara yang mati, ada juga yang masih hidup, ada Korea Utara, ada Kuba, ada yang lain-lain. Walaupun miskin semua. Dan memang ideologi komunis itu gagal total. Oh, iya? Itu bukan sama rata sama rasa, sama-sama miskin semua. Negara komunis itu miskin semua. Tapi kita harus waspada untuk menghapus jejak sejarah, dendam sejarah, muncul dalam bentuk-bentuk lain, cara-caranya adu Gini, Bang domba Fadli. dan sebagainya. Jadi ini pelajaran sejarah karena itulah kita harus mengetahui masa lalu supaya jangan terulang. Iya, tapi tidak harus diglorifikasi terus-menerus. Dalam artian maksud saya gini, tidak harus masyarakat ini dibuat seperti ada hantu yang ketakutan, padahal nggak ada kenyataannya. Itu loh, pada kita harus lihat konteks sekarang. Masih ada. di mana? Ya kemarin saja orang yang mau membunuh Ustadz itu, Enggak, saya Ustadz komunis. yang mana? Ustadz yang mana? Yang Itu cuma Caniago. ada, beritanya itu cuma ada di satu media, medianya afiliasinya jelas kemana. Di Cuma di nggak di semua semua media, media. Itu dia Jadi mengatakan semua saya media, komunis, Mas Eko. dia bilang begitu. Enggak, berita Iya kan? saya komunis itu cuma ada di satu media, fakta terkini. beberapa Tidak pernah media, Bang. terbantahkan Gitu. kok. Saya Enggak. saya Itu contoh aja. saya bukan ahli sejarah, tapi
berpendapat bahwa komunis sudah mati, mungkin ekonomi komunis yang mati. Cara mengelola ekonominya, tapi ideologinya tidak mati. Kalau partai komunis masih hidup. Ya, masih hidup. Jadi ada dua menurut saya pilar ya. Cara mengelola negara secara komunis dan cara mengelola ekonomi secara komunis, ya kan? Nah, yang mati itu cara mengelola ekonomi secara komunis. Tapi cara mengelola negara, Prof. Pak, masih banyak yang komunis. Cina masih komunis, Rusia masih komunis. Jadi menyatakan Indonesia? Nah, itu yang dihindari karena karena ini kan yang ditakuti di Indonesia itu melakukan lagi cara-cara. Kenapa Bapak-bapak, harus ini ada takut? pertanyaan dari Pak. masyarakat, kita harus wadahi. Pertanyaan dari Wong Jeffrey, bulan September apa-apa dihubungkan dengan PKI. Jangan mau dibodohi dong. Yuk merubah paradigma berpikir yang logik. Masalah urgent sekarang ini adalah rakyat makin susah hidupnya dan pemerintah tak boleh diem-diem baik terhadap hal itu karena kriminalitas bisa meningkat. Bu Fadli? Iya, menurut saya itu benar sekali. Kita harus berpijak kepada realitas sekarang. Dan realitas sekarang itu memang masyarakat semuanya susah, ya, terutama di bidang ekonomi di tengah pandemi Jadi dan jangan seterusnya. dikit-dikit dihubungkan dong dengan PKI dengan bulan September. Ada kalanya kita, bukan ada kalanya, harus selalu kita waspada. Ini kan yang selalu selama beberapa tahun terakhir ini seolah-olah yang menjadi musuh negara ini Islam. Seolah-olah ya, radikalisme, terorisme dan sebagainya. Jangan lupa Islam selalu baik dan membela kepentingan nasional, kepentingan negara. Yang mau kudeta yang mendirikan negara komunis itu namanya Partai Komunis Indonesia, itu PKI. Tapi kalau FPI apa yang lain-lain itu tidak ada masalah. Itu yang malah dibubarkan. Jadi memberikan satu stigma yang buruk justru kepada agama, kepada Islam dalam hal ini terutama. Dan itu yang terjadi, aksi-aksi kepada imam masjid. Mana ada sih? Ada orang berani melakukan upaya penusukan kepada Syekh Ali Jaber tempo hari dan sekarang terulang apalagi di bulan September. Apa itu ceritanya? Kan orang boleh melihat bahwa ini adalah namanya provokasi. Ya, provokasi. Kok berani-beraninya memprovokasi? Siapa di belakang mereka? Siapa dalangnya gitu loh. Mas Eko. Ya ini seperti saya katakan tadi, saya amat yakin dari jutaan orang yang berprofesi jadi imam masjid, jadi marbot, jadi penceramah dan lain-lain. Pada bulan-bulan lain dari jutaan orang itu juga. Nggak usah pada bulannya, nggak usah pada bulannya. Karena tapi Anda yang berapa memframe kasus? ini bahwa Berapa ini, kasus? Iya, Kepada Syekh kasus Ali Jaber. Kasus apa? Ya, kasus upaya penyerangan terhadap para ulama, Ulama para yang mana? imam masjid. Kemarin itu yang ulama Para di ustadz. Banten itu karena kasus cemburu, istrinya digoda sama kepada Syekh itu, Ali Jaber, Anda kepada memframing itu. Ustadz Caniago. Terus apa hubungannya sama PKI? Ya enggak, ada. orang boleh melihat bahwa Iya. kok ada orang berani menyerang kepada tokoh-tokoh agama di saat seperti sekarang. Dari dulu. Ya Artinya dari gini. dulu tuh di zaman PKI adanya. Oh bukan. Nggak ada Artinya contohnya bahwa di zaman lain. Tokoh Enggak, di agama zaman yang banyak begini itu. loh, Anda melakukan bisa- asosiasi. Mhm. Di zaman komunis dulu yang diserang itu tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama NU, bahkan mereka diculik. Sekarang ada penyerangan-penyerangan gitu, boleh dong orang berasosiasi. Oh enggak, karena Anda Kenapa? memframingnya bahwa ini terjadi karena PKI. Mungkin saja Loh, kejahatan biasa. cara-cara PKI itu kan jelas. Enggak, ya, mungkin aja kriminalitas biasa. Iya, Dan tapi kenyataannya begitu. itu orang juga boleh berpendapat bahwa itu cara-cara PKI. Tapi- Dan ada satu tapi orang yang fakta mengatakan bahwa polisi itu mengatakan komunis. itu kriminalitas biasa. Ya, polisi selalu mengatakan Ya, bahwa Anda itu kan- orang gila. Anda berasumsi Itu dengan orang gila, asumsi kan? Anda sendiri harusnya lihat Bukan, fakta dong. itu fakta. Itu fakta. Faktanya di mana? Faktanya ada Fak- penyerangan. Sekarang ada penyerangan tidak? Penyerangan tapi Faktanya kriminalitas ada biasa. penyerangan tidak? Kriminalitas biasa. Dan Masalahnya menurut di Anda mana? wajar? Ya kalau kriminalitas Anda menurut biasa Anda wajar? terjadi di kapanpun tidak harus ada Ya, hubungannya Anda dengan menurut Anda PKI. wajar? Menyerang seorang imam itu wajar? Kalau itu kriminalitas biasa nggak ada hubungannya dengan Dan PKI. berulang-ulang, wajar nggak itu? Kalau itu kriminalitas biasa, Jadi Anda menganggap wajar? bukannya wajar. Kalau itu kriminalitas biasa, Anda nggak bisa menarik bahwa itu ada hubungannya dengan PKI. Itu yang Yang jadi bilang masalah. berhubungan dengan PKI apa? Ini sama dengan keadaan ketika itu. Nggak sama. Jadi ada Ya, hubungannya sama. tidak sih Bang Fadli? Gitu. Loh, bisa saja ada hubungannya dan Faktanya- orang boleh berasosiasi. Gini, kan gini. Kenapa tidak bersahabat? Kenapa yang diserang berasosiasi justru? kan Anda. Loh bukan. Anda yang Bukan saya. berasosiasi. Mestinya gini. Begini, Pak Anda Gatot tuh- saja Hmm. dalam kasus itu berasosiasi. Anda itu di Komisi 1, kalau berasosiasi panggil Kapolri, panggil apa, tanyain. Oke. Itu fungsi Anda Oh, sebagai bukan. wakil Ini kok rakyat. jangan Jangan bawa- mengembangkan isu kemana-mana. Bukan sehingga rakyat mengembangkan isu ini diprovokasi. berdebat secara ilmiah, Anda Itu bisa loh. ngerti ilmiah nggak? Datanya Iya. apa? Dan kita justru mau melihat
bahwa ini ada persamaan peristiwa sebelum G30 Itu SPKI. asumsi Anda. Memang asumsi. Iya. Tetapi asumsi itu Kalau kuat. untuk menguji asumsi itu Anda sebagai wakil Karena rakyat, ada fakta. panggil. Faktanya secara hukum itu adalah kriminalitas biasa. Itu Itu secara kata hukum. Anda. Orang boleh berpendapat lain. Oh enggak dong. Gitu. Lihat dong, dicek di polisi. Lihat faktanya di masjid-masjid apa segala macam. Oh, orang enggak. pada ketakutan. Anda mengasumsikan. Iya, Kalau memang Anda mau asumsi. bicara Kita fakta, dengarkan bukan bagaimana bicara pendapat fakta. dari Bang Berdasarkan Saidi. fakta. Fakta yang mana? Tapi Winnie, Fakta. Aduh, ini Baik, Bang berulang-ulang Fadli, ya. Mas Eko Kita ditarik, berikan kita dengarkan Faktanya Bang Saidi adalah dulu. fakta yang jelas ada penyerangan dan berkali-kali. Iya, dan Oke, itu ini kita yang harus dengarkan dulu. Kita kasih dihentikan. kesempatan Iya. dulu Bang Saidi dulu, silakan. lepas dari siapapun, pelaku penyerangan tokoh agama pun adalah orang biadab. Itu pendapat saya. Jadi kalau ada orang membenarkan itu, saya tidak tahu akal sehatnya kemana. Makasih. Baik, Prof. Hermawan ingin menanggapi secara singkat. Saya tidak mau melakukan anakronisme sejarah ya. Anakronisme sejarah itu melihat masa lalu dengan konteks sekarang. Atau sebaliknya, melihat situasi sekarang dengan konteks masa lalu. Tetapi fakta longitudinal menjelang tahun 65 itu sudah 10 tahun. Studi saya selama 10 tahun, konflik itu setiap minggu makan korban. Jadi nggak bisa dibaca hanya pada tahun 65 saja, itu dari tahun 55, bahkan 51 sejak kebangkitan PKI munculnya Pandawa 5 itu. Nah, kalau strategi dianggap itu strategi komunisme atau strategi PKI, itu kan sebetulnya strategi umum, pecah belah, isu, intrik, itu juga semua pemain politik melakukan itu gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah kelompok-kelompok yang seperti ini memang masih ada dan sekarang ini berebut isu, bertarung isu. Fadlison menggunakan karena isu ini masih laku, yang lain bilang ini nggak laku Harus gitu. saya Nah kita koreksi. buktikan aja 2024 nanti. Harus saya koreksi, nggak ada. Saya dari dulu sebelum ada partai pun saya bicara ini dan saya juga meneliti. Ya, meneliti tahun 48. karena percaya itu sudah ngomong seperti itu dan terbukti, jadi tambah yakin dia sekarang. Iya iya dong, Tambah yakin. Karena ada Sebagai instrumen begini, politik Pak. ini masih efektif Saya gitu. tidak Bagi saya, bagi Mas Kekejaman Eko mungkin itu, sudah nggak efektif gitu. Kekejaman tahun 48, imbasnya sampai tahun 65. Ada pembalasan, ada retaliation dan seterusnya. Kemudian dendam sejarah itu terus berlanjut. Kita tidak ingin itu. Kita ingin ada semacam rekonsiliasi dan Tapi kalau dibangkit-bangkitkan lagi, dendam ini muncul lagi sampai nanti karena gitu ada loh. Yang upaya jadi masalah kan pembelokan begitu. sejarah, Baik. ada Oke. upaya penghapusan sejarah, itu masalahnya. Bagi Anda, bagi yang Iya. lain ini upaya pelurusan sejarah. Jadi Disitulah bertarung kemudian terus kita gitu. hidup untuk berdebat, untuk beradu argumentasi, Jadi jangan beradu berdebat, data. kita lanjutkan lagi usai jeda saat lagi di Iya. catatan demokrasi.